Sampurasun, wilujeng sonten sadayana. Ayeuna orang simkuring keur aya di kantor Pak Wakil Wali Kota Bandung. Taman Balai Kota. Ya, Jadi teh ayeuna simkuring bade ngawawancara Bapak Wakil Wali Kota Bandung. Ngaranna. Bapak Yana Mulyana. Jadi langsung aja nya simkuring sambung Kak Rehan Sareng Lutfi. Di ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun sadayana. Ayeuna abdi jeung rerencangan geus aya di ruang Wakil Wali Kota Bandung sareng Bapak Yana Mulyana Wakil Wali Kota Bandung. Sampurasun Bapak. Kapes. Kumaha da Bapak? Alhamdulillah. Saya sawalerna. Alhamdulillah tadi. Ayeuna abdi jeung rerencangan bade ngawawancara Bapak Wakil Wali Kota Bandung ngeunaan kehidupan Bapak Wakil Wali Kota Bandung, kehidupan sehari-harina kumaha gitu. Sacara turun Pak, terus masih mau terus. Sami. Nah, ayeuna langsung dimulaikan bae, langsung ke pertanyaan pertama aja. Iya Pak, jadi wali kota teh sebenarnya teh kumaha sih negara wali? Bahasa Indonesia ya? Jawabnya. Jadi banyak ya tugas-tugas karena mengelola kota itu bukan hal yang sederhana. Banyak kepentingan publik, kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan dan berprinsip kita itu harus memberikan keadilan terhadap semua warga Kota Bandung. Jadi banyak sekali. Pak kumaha ke keseharian Bapak janten Wakil Wali Kota teh maksudnya ngerjakeun tugasna kumaha gitu. Nampi tamu sapertos ayeuna nampi kepala-kepala dinas ngasumpingan ke kecamatan, ke kelurahan, ke kelompok-kelompok masyarakat. Ya banyak kunjungan dinas, kunjungan kerja, termasuk juga melakukan hal di kantor ya, sebagaimana orang berkantor. Oh gitu ya Pak. Kan Bapak teh kan sibuk ya kan, banyak tugas yang kudu dikerjakan. Nah, kumaha cara Bapak teh ngabagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga Bapak gitu supaya sae gitu. Supaya ya yang penting gini, kita punya disiplin. Jadi kita bisa mengatur waktu dan kita harus betul-betul menjalankan disiplin waktunya. Jadi kalau memungkinkan itu tadi kita bagi mana yang memang waktu-waktu untuk melayani masyarakat, mana juga waktu keseimbangan untuk waktu bersama keluarga. Karena kalau diikuti namanya pejabat publik itu nggak ada liburnya. Jadi nggak ada kalender merah, semuanya hitam. Tapi kan kita harus beri waktu. Ya pintar-pintar kita. Yang penting kitanya juga berdisiplin. Nah, sebelum Bapak jadi Wakil Wali Kota teh sebetulnya Bapak teh cita-cita Bapak teh awalnya naon gitu Pak? Atau memang jadi Wakil Wali Kota? Saya mau pengusaha tadinya. Pengusaha langsung terjun ke politik ya Pak ya? Terdampak. Nah, manawi kumaha pendapat Bapak karena masalah utama di Kota Bandung sekarang kumaha cara penyelesaiannya gitu kan, Bandung teh kota nu agengnya Pak ya, terus masalah lagi pasti lebih kompleks gitu ya dibanding kota nu lain. Nah, naon sih Pak program unggulan Bapak jeung masalah utama di Kota Bandung menurut Bapak jeung bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi Bandung ini luasnya 16.700 hektar, penduduknya siang hari 3,7 juta, malam baru 2,5 juta. Jadi memang problem Kota Bandung sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang besar, pertama pasti soal kemacetan, soal banjir juga karena kita hidup di cekungan Bandung Raya. Pasti juga ada masalah sosial, masalah pendidikan,
masalah sampah, banyak. Nah, memang pemerintah tidak bisa berdiri sendiri mengerjakan itu semua. Jadi butuh partisipasi dari masyarakat, termasuk dari kalian juga semua gitu. Sekarang yang sedang kita galakan soal pengelolaan sampah. Mungkin buat adik-adik ya, anak-anak ada anak saya malu itu dari kali ya. Sampah itu selama ini mungkin nggak dianggap masalah buat orang tua kalian atau kalian semua. Kenapa? Sampah di sekolah masih diangkut, sampah di rumah masih diangkut. Padahal jumlah sampah di Kota Bandung itu 1.500 ton per hari, setara satu lapangan sepak bola GBLA tuh per hari ya, tingginya 75 cm. Kalau nggak dibuang 2 hari, 3 hari, 4 hari gimana? Tenggelam kita gitu ya. Jadi memang itu kita sekarang lagi upayakan sampah diselesaikan di wilayahnya masing-masing. Kemudian soal macet kita harus coba buat nanti transportasi massal, terus soal lain-lain, jadi cukup banyak lah masalah. Soal banjir juga ya, ujungnya banjir juga dari sampah ya, karena saya ngalami berapa kali lihat sampah itu jadi sungai itu jadi tempat sampah raksasa. Ada yang buang spring bed, ada yang buang kursi, ada yang buang lemari. Dan itu nggak bohong, betul itu. Jadi memang kita juga harus merubah perilaku. Dan tadi itu nggak bisa berdiri sendiri, itu harus bersama semua masyarakat. Jadi pemerintah kota hanya mengajak ya, dan hadir dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di kota. Enggak. Nah Pak, upami program unggulan ti pamerintahan Bapak sareng Pak Odep nu paling naon ya diunggulkan naon ya Pak ya? Ya kan, visi kita Bandung itu ke depan 5 tahun unggul, nyaman, sejahtera, agramis. Berarti unggul berarti harus manusianya. Kemudian nyaman itu kan berarti infrastrukturnya harus dipenuhi. Sejahtera itu juga tadi taraf kehidupan masyarakatnya harus ditingkatkan lebih baik ke depan. Agamis berarti semua warga Kota Bandung bisa melaksanakan ibadah agamanya masing-masing sesuai keyakinannya yang diakui oleh pemerintah itu dengan baik, dengan nyaman, dengan aman. Nah Pak, balik deh manawi Bapak tiasa uningakeun ti kawit pada malan Bapak sebagai wakil wali Kota Bandung. Aya teh suka pengalaman anu paling berkesan Bapak sekitar beberapa bulan ini apanya aya nu berkesan, aya suka dukanya teh Pak sebelumnya jadi wakil wali Kota Bandung teh. Mensyukuri apapun yang kita sebelum atau sesudah? Sudah kan saya kurang lebih 3,5 bulan ya sejak dilantik 20 September 2018 ya, lebih banyak sukanya ya, karena bagaimanapun apapun pekerjaan kita harus bisa menikmatinya dan mensyukurinya. Nah kalau disebut nggak sukanya ya tadi nggak ada kalender warna merah hitam semua, tapi kan bagaimana kitanya mensyukurinya, menikmatinya ya insya Allah gitu. Jadi bagaimana kita harus belajar Terus motivasi Bapak supaya terus semangat. Ya menikmatinya dan mensyukurinya ya, tahu kuncinya mah gitu ya. Kudu syukurnya Mbaknya, intinya mah bersyukur we dinikmatin walaupun aya apa ya, dan hidup mah dinamis kehidupan mah ya, karena kita nggak hidup di tengah hutan. Karena kita hidup bermasyarakat ya, kita berhubungan dengan berbagai karakter manusia, apalagi pimpinan kota kan berhadapan dengan beragam karakter manusia ya. Kitanya juga harus saudara mah tiasa ngidelan gitu lah. Upami ya Pak nya motivasi awal Bapak jadi wakil wali kota teh naon gitu Pak? Saya orang yang lahir besar di Bandung. Saya merasakan tahun 70 Bandung enak, 80 masih enak, 90 agak nggak enak, 2000 semakin nggak enak. Pilihannya ada di kita semua. Apakah kita mau biarkan Bandung semakin tidak enak buat kita semua, atau dibuat enak bukan buat saya aja, buat anak cucu saya juga gitu, buat kita semua.
Ya, saya cukup punya banyak mimpi untuk kota Bandung. Untuk bisa mewujudkan mimpi itu, saya harus bisa masuk di dalam sistem. Karena wali kota dulu, pimpinan dulu itu teman saya semua gitu. Tapi kan nggak bisa saya menitipkan mimpi saya karena semua punya mimpinya masing-masing. Untuk bisa mewujudkan harus masuk dalam sistem. Ya tadi saya ikut dalam proses politik kemarin. Nah, ya ternyata saya dapat amanah ini. Gitu ya. Simpulkan kan baru dah sekolah gitu ya Pak. Balik deh ke zaman sekolah, Bapak sekolahnya teh kumaha gitu Pak. Mohon dicari pengalaman dicari pengalaman benten sarang neng sarang akang saya mah SMA 5 karena saya ketua ikatan alumni 5 juga sampai sekarang. Jadi memang berbeda lah 3 sama 5. 3 mah serius teuing, 5 mah imbang main dan belajar. Jadi saya merasakan banyak senangnya ya di 5 imbang antara belajar dan bergaul. Pernah ayah sedih tuh sih Pak? Atau pernah ada? Ya pernah tuh diputusin pacar mah mana-mana oke. Ya itu mah harus mengalami. Nah, remaja saya juga pernah remaja kayak kalian. Nah, terus Pak balik lagi ke pendidikan. Tips sekalian ieu teh panutup patarosana. Tips Bapak ke di naon sih Pak anu bade didugikan ku Bapak kanggo para generasi milenial zaman ayeuna khususnya nu aya di Kota Bandung we Pak. Nah, orang sadaya. Jadi gini, belajar dengan baik, tapi ada keseimbangan. Tetap harus bersosialisasi. Karena nanti pada saat setelah kalian selesai, nggak bisa kalian hanya kenal 1-2 orang. Jadi networking dengan bermain, bersosialisasi, entah itu dengan ikut eskul, entah itu kegiatan lain, itu harus ada keseimbangan. Supaya kalian lebih siap menghadapi nanti begitu masuk di masyarakat. Tongkuper. Tongkuper betul itu. Punten ya, jadi dulu yang saya rasakan periode saya waktu sekolah, merasakan 3 sama 5 itu kan 3 mah terlalu serius, 5 masih imbang. Begitu lulus gitu ya, pasti ada bedanya 3 sama 5. Tapi apapun itu buat saya itu mah ada hidup mah pilihan, silakan ya. Tapi tetap sesuatu itu harus ada keseimbangan. Jadi belajar dengan baik, dengan disiplin, karena akademis itu juga sekarang tetap punya nilai utama. Tapi nanti ke depan kalau sudah mau kerja itu bisa dilihat pegawai bank itu pasti bukan semuanya ekonomi. Ada yang pertanian, ada yang perikanan, ada yang apa. Jadi memang ujungnya akademi itu tetap harus ada networking. Mudah-mudahan nanti kalian semua begitu kuliah sesuai kerja dengan eksaknya masing-masing. Tapi bisa saja nanti ke depan mah nggak sesuai dengan eksaknya kalian. Gitu. Jadi harus ada seimbang. Gitu. Jangan saya pokoknya pengen jadi profesor, jadi dokter. Gitu. Ya itu mah pilihan juga, mangga saja. Tapi kalau nanti umumnya lazimnya pasti itu berkompetisi ya di kehidupan nanti mah, di dunia nyata gitu. sakit wae nya Pak nya wawancara ieu teh Pak abdi jeung rerencangan teh nyuhunkeun hapunten disambil aya kalapetan salah-salah katanya Pak nya. Mohon maaf. Urang mana ieu teh? Urang mah Sundana soalna sekolah anak sekolah aya nama Sundana jika tukang beca. Iya Pak. Jadi di piwarang nyarios Sunda anu lemes teh rada sesat. Iya. Nya sumuhun. Sumuhun. Sakitu wae wawancara abdi jeung rerencangan sareng Bapak Wakil Wali Kota Bandung Payana Mulyana.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu wae wawancara ti simkuring tina kelompok bahasa Sunda. Ya. Hapuntennya bila aya kalopatan.